hadis bunyinya begini, perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang paling murah mas kawinnya. Pertanyaan saya, hadis itu yang seharusnya membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan, Bu? Perempuan. Jangan dibaca sama laki-laki. Kenapa dibaca perempuan? Supaya perempuan tidak minta mas kawin yang neko-neko, yang aneh-aneh. Kalau yang baca laki-laki bahaya, nanti bisa menjajah perempuan. Tuh, dengerin. Perempuan yang paling baik, yang paling murah mas kawinnya. Kalau ada cowok ngomong seperti itu, jelas gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Tapi ada hadis kedua, Nabi Muhammad mas kawinnya 20 ekor unta kepada Siti Khadijah. Itu yang seharusnya membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya bisa bertanggung jawab. Tuh laki-laki dengerin, 20 ekor unta, maka nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Cewek itu paling benci dengan cowok otak kosong, omong kosong, dompet kosong. Makanya ciri-ciri laki-laki yang tidak bertanggung jawab adalah laki-laki yang bisa beli rokok untuk dirinya tetapi tidak bisa beli skincare untuk istrinya. Bagaimanapun perempuan saya bela karena saya nggak suka dengan laki-laki. Yang jelas perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wah. Itu artinya bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik. Betul, Bu? Langsung bilang tidak. Maka quote saya kalau saya nasihat pernikahan itu saya bilang apa, Bu? Perempuan yang baik itu adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wah. Kebetulan kalau saya di Jakarta itu terkenal sebagai ustadz penasihat pernikahan para artis. Jadi banyak artis yang menikah yang memberikan nasihat saya. Dulu Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, Via Valen, Yeni Inka. Kalau Lesti Kejora sama Rizky Bilar, bukan saya, bukan saya. Serius, bukan aku. Mereka ngaji sama saya setelah menikah. Dan alhamdulillah sekarang baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, terus kita lanjutkan. Kalau perempuan punya penghasilan sendiri, Gus, Siti Khadijah Anda lihat, Nabi Muhammad tahanus di Gua Hiro. Mungkin Pak kalau kita ukur berapa kilo Mekah Gua Hiro naik ke atas, itu sekitar 20 kilo, Pak. Dulu naik ke bukitnya itu belum ada anak tangga. Sekarang kalau Anda naik Gua Hiro itu sudah ada anak tangganya. Yang belum pernah berangkat ke Mekah ke Madinah, saya doakan mudah-mudahan malam ini segera dipanggil oleh Allah. Main amin aja, dengerin dulu. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Sudah siap, Bu? Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Sekarang baru amin. Tapi kayaknya yang qabul yang pertama. Yang pengen saya ceritakan apa? Ketika Nabi tahanus karena kegalauan hatinya, melihat kondisi kaumnya saat itu yang kita kenal dengan istilah jahiliyah, Nabi Muhammad bertafakur tahanus. Maka Pak Kiai-Kiai kita yang sepuh itu, Pak,
kalau punya masalah atau melihat keadaan di sekitarnya itu biasanya menepi, wirid sendiri. Makanya Pak Polisi kadang-kadang penting, kadang-kadang menyendiri, nggak harus apa-apa diposting. Saya lama-lama kok mikir ya, karena lama-lama Rokib Atid itu nganggur Pak ya, nggak punya pekerjaan. Karena semua amal kita tulis sendiri Pak. Traweh diposting, sodakoh diposting, sholat diposting, tadarus Quran diposting, tahajud loh, jam 3 malam masih sempat-sempatnya. Alhamdulillah habis tahajud rasanya adem. Ya Allah, ya mana panas, jam 3 pagi goblok, ya dingin. Apa-apa diposting. Makanya sekarang malaikat Raqib Atid sudah nggak pernah mencatat amal kebaikan manusia Pak. Begitu besok di hari kiamat yaumul hisab, kita dihisab amal kita oleh Allah, kita bangga. Malaikat Munkar Nakir nggak punya catatan amal. Begitu Munkar Nakir datang langsung dia teriak, hei kamu buka HP-mu, mate Pak, isinya di situ semua. Nah, ini Siti Khadijah Bapak Ibu, ketika Nabi di atas gunung, di atas bukit bertahanus, Siti Khadijah masak sendiri, padahal dia seorang saudagar kaya. Dia bikin kopi sendiri, dia bikin masakan sendiri, kemudian dihantar sendiri kepada Nabi, jalan sendiri ke puncak bukit. Padahal Siti Khadijah itu saudagar kaya raya, dia punya banyak pembantu, dia punya banyak budak, dia punya banyak orang yang membantu dia, tetapi urusan suami adalah urusan saya. Beda dengan ibu-ibu sekarang yang mulai punya usaha sendiri, apa-apa dipasrahkan kepada pembantu. Betul Pak? Makan suami pembantu, baju suami pembantu, kopi suami pembantu, ngeloni suami. Anak masih mau nyusu sama ibunya, sekarang mohon maaf diberikan kepada pembantu pakai susu kaleng, susu sapi. Ibunya kemana? Senam satu doang. Sungguh terlalu, semuanya serba pembantu. Padahal istri yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawari. Suami belum minta, istri sudah menawarkan diri. Suami belum minta sarapan, segera sarapi. Suami belum sholat, suami belum minta susu, sekarang apa-apa membantu. Itulah alasan kenapa saya melarang istri saya bekerja. Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Nah Bapak Ibu, kalau seandainya bekerja bagaimana? Gak apa-apa. Man amila sholihan min dzakarin au unsa, barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, selama dia punya iman, falanahyyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ini artinya apa? Anda boleh bekerja laki-laki maupun perempuan, tapi ingat kamu harus punya iman. Artinya kalau punya iman, walaupun perempuan penghasilannya lebih banyak daripada laki-laki, dia tidak akan pernah menyepelekan laki-laki. Itulah alasan kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak nginjak-nginjak kepada laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan lebih suka disayangi dan dicintai. Maka kalau perempuan dikasih anggur sama apel, pasti
pasti milih apel, walaupun anggur lebih mahal dibandingkan apel. Kenapa? Karena perempuan lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya, gak bahaya dah. Ini saya itu sakit Pak, saya itu tengeng nggak sembuh-sembuh. Tengeng itu bahasa Sundanya apa ya? Nggak bisa belok gara-gara salah tidur itu apa namanya? Hah? Sawan bantal. Sawanangge. Ini saya gini sakit banget Bu. Saya tuh pengen ngomong Sunda tapi nggak bisa-bisa. Kang Deddy Mulyadi bilang sama saya, kalau Gus Miftah pengen ngomong Sunda gampang. Caranya bagaimana? Nikah dengan awewek Sunda. Iya. Karena aku jadi ingin. Ada yang mau Bu? Mau. Mudah-mudahan istriku tidak melihat ya Allah. Amin. Live streaming mate. Saya dikit-dikit bisa lah bahasa Sunda. Kaditu ke dunia, tapi meduduk dinyanya. Cicing mau lah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Ini Kang Deden teman saya dari dulu ngomong Sunda. Saya antenya nggak paham saya. Aing mah kabagosia gitu ya. Itu artinya apa itu? Oh, aing kabagosia. Ya, apa maning ya? Oh, ini Jawa juga banyak. Oh, ini banyak Jawa. Oh, Jawa Cirebon. Yang lucu ada orang Tegal, orang Ngapak, masuk kampungnya orang Sunda, nginjak kotoran. Orang Ngapaknya teriak, "Tai ini siapa kie?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Nah, urang menurut orang Ngapak sama orang Sunda kan beda Mas. Kalau menurut orang Ngapak urang itu udang, menurut orang Sunda orang itu orang. Saya ini sama dia, iya mah ini urang. Orang Ngapaknya teriak, "Inyong ra percaya." Lah kenapa? Masak ini orang gede ini sekian. Lah orangnya sepira. Itulah keindahan Indonesia dengan berbagai macam suku bahasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, laki-laki boleh bekerja, perempuan monggo. Walaupun kewajiban itu ada pada suami. Maka yang memberikan nafkah lahir dan batin itu adalah suami. Maka ingat para laki-laki, wa quli amalu. Bekerjalah, fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat pekerjaanmu. Kehormatan seorang laki-laki itu bekerja. Wong lanang ning omah tok kluntang kluntung, ingah ingih, plonga, ita kitik. Apa maning? Lontang kelantung. Kamu jangan bilang ngocang-ngaceng, apaan ngocang-ngaceng. Laki-laki itu bekerja. Coba saya kasih contoh. Nabi Daud itu kaya apa miskin? Kaya. Dia raja gimana? Bapaknya Sulaiman kaya. Tapi Nabi Daud itu nggak pernah makan uang kerajaan. Satu ketika dia duduk di depan masjid setelah sholat, dia mengatakan kepada orang miskin yang ada di sampingnya, "Miskinun yujalisu miskinan." Orang miskin duduk dengan orang miskin. Kemudian si miskin bilang, Anda raja kaya raya, kenapa Anda mengatakan miskin? Karena saya nggak pernah makan uang kerajaan kecuali dengan menghasilkan karya saya sendiri. Maka wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu wa yasrobu bi amaliyati. Nabi Daud makan dan minum dengan menggunakan tangannya sendiri. Tidak makan uang kerajaan. Sekarang mana ada Pak pejabat sudah punya jabatan nggak makan gaji, jarang Pak. Malah kadang-kadang yang bukan gajinya diembat, betul?
Yang kadang-kadang uangnya rakyat justru dimakan, betul? Makanya saya bilang di mana-mana banyak jalan jelek di Indonesia, itu yang merusak jalan bukan mobil besar, bukan truk, bukan mobil box, tetapi yang merusak jalan di Indonesia adalah mobil mewah. Kenapa? Karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi pejabat untuk beli mobil mewah. Betul, Bu? Makanya hati-hati kalau pilih caleg. Sekarang itu kalau saya dikasih kopi atau teh, apalagi ini kopinya dingin, aku nggak mau minum. Kopimu dingin, kurang panas. Lagian kamu lucu, minum kopi dikasih sedotan, goblok, goblok. Masa minum kopi kayak gini? Kalau saya dikasih es teh manis, gulanya di bawah, Pak, sekarang nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme caleg kayak gini. Ada caleg di sini? Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, sakitnya untuk ngomong aja gini nih. Yang janda langsung bilang, sini Gus, aku pijitin. Iya. Emangnya aku cowok apa? Kan aku takut ketagihan. Ya Allah, untuk buat tongkat untuk pijat sendiri. Masa masuk TV sampai pijat-pijat sendiri? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, laki-laki itu bekerja. Nabi Dawud bekerja, Nabi Sulaiman bekerja, padahal dia kaya raya. King Solomon istrinya 1000. Wow, sehari keramas 3 kali. Wow. Kalau istrinya 1000, Pak, sehari 1 istri, itu berarti ketemu istri kembali ke istri pertama itu 1000 hari lagi, Pak. Berarti sekitar tinggal, oh, Pak RW sebelumnya meninggal, ini yang baru. Oh, berarti mungkin juga cepat meninggal juga ya kali ya. Tapi kita doakan Pak RW panjang umur, jadi orang sedunia mati, Pak RW hidup sendiri, amin. Segera menikah Pak RW, karena menikah itu membukakan 2 jalan Pak RW. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah, goblok bayi. Malah jalan bayi, cangkem. Udah, kamu ngebayangin apa? Ya Allah yang senyum gemunya, ya Allah. Ayo Pak RW segera menikah Pak RW. Kalau cintamu ditolak, Samsudin bertindak. Santai aja Pak RW. Pak RW, cintamu boleh kandas, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Iya. Besok kalau Pak RW menikah, mas kawinnya seperangkat alat maksiat. Pak RW umurnya berapa? Oh 32. Orang ini tua temen ya. Ya Allah, kayaknya dia nyamar tua, aslinya lebih tua. Ayo Pak RW nikahlah Pak RW, kasihan, masa bikin kopi sendiri. Udah punya anak Pak RW?
Oh sudah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, wa kuli malu kata Allah dalam Al-Quran, kerja apapun itu, kerjalah walaupun tidak menjamin kamu kaya, karena kaya itu tidak wajib. Wajibnya kita itu kerja. Laki-laki menjaga kehormatan dirinya dengan bekerja. Itulah alasan kenapa dikatakan laki-laki itu qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu lebih dari imam. Maka kenapa Allah tidak menggunakan kalimat imam tapi qawwam? Karena kalau imam itu belum tentu qawwam, kalau qawwam itu pasti imam. Bedanya di situ. Kalau qawwam itu ya imam sholat, imam nafkah. Kalau imam sholat belum tentu imam nafkah. Makanya kenapa imam sholat di masjid tidak wajib menafkahi istrimu? Karena dia imam bukan qawwam. Sementara laki-laki itu adalah qawwam untuk istrinya. Tanggung jawab nafkah lahir dan batin. Maka kenapa ada istilah sighot taklik ketika akad nikah? Salah satunya berbicara nafkah. Kerja sebagai apa, Gus? Apapun yang penting halal. Ingat, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatannya kotor. Setuju? Hari ini banyak orang yang tangannya bersih tapi pendapatannya kotor. Karena orang Indonesia itu aneh, takut dengan makanan haram tapi tidak pernah takut dengan uang haram. Betul? Kalau ada makanan haram, babi, zizi. Tapi kalau uang korupsi, kolu. Enggak bahaya tah? Enggak. Bahaya itu Pak RW. Malam Jumat gak punya istri, nulis status WA, malam sunah Rasul. Cie. Kasihan amat. Gak punya istri, malam sunah Rasul. Sunah Rasul kok pakai sabun Pak RW, Pak RW.